K3 Bapak Ibu. Jantungnya K3. Kenapa kita jadiin saya sebut jantungnya K3? Karena apapun yang kita lakukan di K3 itu yang dalam rangka pencegahan kecelakaan kerja, peningkatan kesehatan kerja, dan lain sebagainya, itu tanpa adanya identifikasi bahaya dan penilaian resiko, itu nothing. Ya, nothing. Jadi harusnya semua program-program yang kita canangkan, yang kita susun, itu harusnya berasal dari HIRA. Karena apa? Karena pada intinya kita itu mengelola risiko di K3 itu ya. Kita akan coba bahas lebih detail. Izinkan saya bershare ya, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat ya di layar kita ya? Sudah ya? Ya, sudah Pak. Sudah ya. Nah, kita akan coba 2 slide pertama itu coba saya akan coba refresh terkait dengan kecelakaan ya. Kecelakaan itu apa sih? Nah, jadi ngomongin kecelakaan itu ya pastilah ya, kecelakaan itu merupakan suatu kondisi yang tidak direncanakan. Udah clear ya, kondisi yang tidak direncanakan. Dan tidak diduga ya, tidak diduga. Memberikan efek yang merugikan ya. Merugikannya itu terhadap apa? Terhadap orang tentunya, terhadap barang tentunya, juga terhadap lingkungan sekitar ya. Itulah kecelakaan. Jadi kalau ngomongin kecelakaan kita nggak usah pakai definisi yang textbook lah ya. Jadi kecelakaan itu sebenarnya kondisi yang tidak diduga, tidak direncanakan, yang memberikan efek merugikan. Nah, itu kecelakaan. Jadi inti dari K3 semuanya adalah mencegah kecelakaan, mencegah penyakit akibat kerja, meningkatkan keamanan di tempat kerja, dan meningkatkan kesehatan di tempat kerja. Intinya itu, kenapa saya harus ngomong dulu kecelakaan, karena kita harus coba kita coba entry-kan, kita coba ingatkan kembali terkait dengan kecelakaan. Kecelakaan ini Bapak Ibu ya, terkait di bisnis itu sangat berpengaruh besar. Jika kecelakaannya sangat signifikan, maka operasi perusahaan itu bisa berhenti seketika. Baik itu karena tidak berfungsinya peralatan, ataupun memang karena dia dalam rangka penyelidikan ya, aspek hukum. Nah, jadi kecelakaan itu merugikannya itu tidak langsung akut ya, tapi bisa kronis ya. Jadi bisa menahun ya. Tetapi yang ingin kita coba singgung adalah bahwa K3 itu adalah mencegah kecelakaan ya. Teori kecelakaan, Bapak Ibu, kita sudah sama-sama tahu, tetapi dalam beberapa kasus secara umum kita dapat sarikan saja bahwa kecelakaan terjadi karena 2 sebab. Yang pertama adalah kondisi tidak aman. Kondisi ini menyangkut dengan bahan dan alat, ya. Kemudian yang kedua adalah perilaku tidak aman. Perilaku tidak aman ini adalah terkait dengan tenaga kerja. Jadi ada 2 ya. Yang pertama adalah kondisi tidak aman, dan yang kedua adalah terkait dengan perilaku yang tidak aman ya. Terkait dengan loss causation model ini Bapak Ibu saya pikir sudah oke lah ya. Sudah paham ini semua terkait dengan gap kontrol, kemudian penyebab dasar, kemudian penyebab lanjutan, penyebab langsung dan langsung, kemudian ada insiden ya, eventnya itu yang tadi itu kecelakaan tadi ya. Dari kecelakaan itu apakah dia menimbulkan kerugian? Nah itu kita akan coba lihat ya. Oke Bapak Ibu, kita akan coba ngomongin tentang bahaya Bapak Ibu. Bahaya itu apa ya? Saya pengen coba dengar 3 orang saja terkait dengan bahaya. Bahaya itu apa Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau sharing terkait bahaya? Nah, terkait gambar ini Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu bisa utarakan bahaya itu apa? Kita refreshing lagi nih.
penjelasan yang paling masuk akal terkait bahaya itu apa sih? Nah ini, kadang seorang QHR saya harus mampu mendefinisikan sesuai dengan lawan bicaranya ya. Jadi tidak hanya textbook, tetapi kita ingin melihat seberapa paham kita. Kalau kita sudah paham, Bapak Ibu, kita bisa mengkomunikasikannya kepada pihak lain sesuai dengan posisi atau makom mereka ya. Bapak Ibu, silakan, ini ada gambar, ada aktivitas di mana banyak sekali bahaya. Kira-kira bahayanya apa saja? Bapak Ibu bisa langsung speak up aja ya. Kira-kira ada apa aja bahaya di sini? Kita ngomongin bahaya dulu nih, Bapak Ibu nih. Ada orang yang naik tangga, ada orang yang sedang menggunakan air kompresor ya, kemudian melemparkan palu, ada yang duduk di atas tumpukan box ya, kemudian ada orang yang berada di bawah di bawah pipa ya, pipa yang sedang diangkat, apalagi ini ada orang yang sedang naik nih, naik di atas box, kemudian memegang apa ini, galah ya, memegang galah, kemudian ada orang yang sedang mencoba menyusun atau mengangkat box barang, kemudian ada orang yang sedang memikul papan. Nah, ditambah kondisi-kondisi lantai, ini ada yang sedang lantainya basah, kemudian ini alat-alat kerja yang berada di atas meja. Nah, kira-kira Bapak Ibu silakan 3 orang untuk share terkait dengan bahaya. Bahaya apa nih yang Bapak Ibu lihat di gambar ini? Silakan Bapak Ibu. Kita coba ngobrol nih, kita ngobrol karena saya yakin bahaya, risiko Bapak Ibu sudah familiar. Silakan. Saya Pak, Silakan Mas Patoni, monggo ya, monggo. ini saya ngambilnya dari ISO 45001 aja ya Pak ya. Siap. Dalilnya Pak. Jadi bahaya itu kalau menurut dari ISO 45001 itu adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Siap. Menurut dari ISO 45001. Gitu Pak. Jadi sesumber, jadi bisa dikatakan bahaya itu adalah sumber dari cedera atau penyakit akibat kerja atau sumber dari KK dan PHK sebenarnya. Jadi kalau bisa dilihat di gambar itu memang ada beberapa sumber tuh kalau kita lihat bahaya itu orang naik tangga ya kan, terus kemudian resikonya juga nanti terjatuh ya, terus kemudian bahaya itu tumpukan kayu, orang naik di tumpukan kayu itu, nah itu juga itu sebenarnya menjadi sebuah sumber bahaya, sumber potensi cedera itu sebenarnya atau kecelakaan. Nah, itu mungkin itu aja sih Pak dari saya Pak. Siap. Terima kasih Mas Patoni. Nah, ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan. Ini terkait dengan definisi ya, kadang sangat cakap mendefinisikan tetapi susah untuk menunjukkan ya, atau sebaliknya kita bisa menunjukkan tetapi ketika ditanya pengertian kita juga nggak cakap. Jadi dalam hidup itu begitu, kadang kita bisa langsung nunjukin tapi tidak bisa mendeskripsikan. Tetapi kita coba lihat apa itu bahaya ya, di gambar ini kita coba lihat ya, bahaya. Kira-kira orang ini sedang ada beraktivitas di atas nih, naik tangga. Nah, ini bahayanya apa nih bahayanya? Jatuh. Bahayanya? Jatuh. Jatuh ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ada ibu-ibu menggunakan pakaian apa ini? Ungu apa pink ya? Nah, ini. Di depannya ada lubang. Nah, kira-kira ini bahayanya apa nih? Bahayanya lubang Pak. Terperosok. Resikonya ya. Terperosok. Resikonya terperosok. Bahayanya apa Bapak-bapak ini, Ibu-ibu? Bahayanya lubang. Bahayanya lubang. Resikonya terjatuh ke dalam. Resikonya terperosok, jatuh ke dalam lubang. Siap. Kita elaborasi lagi ya. Bapak yang sedang ada di belakang nih, yang sedang naik di atas 2 kotak ini bahayanya apa? Itu tumpukan kayu. Terjatuh. Bahayanya? Tumpukan kayu itu Pak. Ya. Tumpukan kayu resikonya ya terjatuh dia. Resikonya terjatuh. Kita ngomongin bahaya dulu nih. Kita ngomongin bahaya nih, bahaya. Ini Bapak ini nih yang pakai seragam biru yang berada di bawah
pipa-pipa yang sedang diangkat. Bahayanya apa nih? Pipa-pipa yang Pipanya. pipanya yang diangkat tuh, Pak. Oke. Kemudian yang ini, Bapak yang pakai baju biru sedang menggunakan itu udara bertekanan nih. Tampaknya dia sedang membersihkan pakaiannya nih. Nah, ini yang ini. Ini bahayanya apa nih? Bahaya debu, bahaya fisik, kimia tuh kayaknya tuh, Pak. Ah, siap ya. Kalau ini lantai yang basah ini? Bahayanya air. Air Bahayanya air ya, basah ya. Sifat basah itu apa sifatnya? Kalau basah ada di lantai, sifatnya adalah licin. Licin ya. Orang naik, sifat orang naik itu apa sifatnya? Dia akan bekerja di ketinggian. Jadi sifatnya adalah ketinggian. Ya. Dari sifat ketinggian maka akan ada resiko terjatuh. Gitu ya. Yang ini, yang ibu yang tadi nih, ibu jalannya ngelihat ke arah kirinya dia, melihat bapaknya sedang berada di bawah pipa. Nah, kira-kira ini bahayanya apa? Sifat ibu ini apa nih? Ketika membawa barang ini dia sifatnya apa dia? Ya, unsafe action kayaknya itu, Pak. Unsafe action, tidak fokus. Jadi pandangan matanya tidak ke depan gitu ya. Bapak ini yang sedang berusaha kita anggap mau mengangkat kotak kayu ini, kira-kira bahayanya apa? Ergonomik, Pak, kayaknya itu. Ergonomi ya, bahayanya apa Pak? Kira-kira kalau posisinya Bapak ini begini, kira-kira apa Pak? Sarafnya kejepit sama itu kejatuhan barang juga. Ya, Kejatuhan barang ya. Kalau meleset ya dia akan jatuh nih ininya Ya, bobnya bahaya, ya, siap. Keren. Ini orang yang sedang mengendarai forklift, bahayanya apa nih? Bahayanya tuh pipa Pandangannya yang terhalang. Pandangannya terhalang ya, bagus. Nah, mulai nih, Bapak Ibu sudah mulai bisa mengidentifikasi bahaya. Apalagi? Mana? Ini orang yang sedang memikul papan nih, yang panjangnya nggak kira-kira nih, kira-kira ketika dia melintas di belakang orang yang sedang mengangkat atau menyusun kotak, kira-kira apa bahayanya? palangnya itu potensi buat Mengenai orang. orang yang ada di depan. Siap ya. Nah, ini Bapak Ibu, kotak P3K nih, force aid-nya seperti ini, pintunya gimana? Apakah ini juga termasuk bahaya? Bahaya. Bahaya, siap. Ini orang yang melemparkan palu. Nah, kelihatan ya, ini orang yang melemparkan palu nih. Ini palunya. Kemudian dia, mungkin ini orangnya nih, temennya minta, tolong dong lemparin palu. Beneran dilempar nih. Tuh. Nah, apa nih bahayanya nih? Bahaya dari martilnya palunya itu, Pak. Siap. Entah apa namanya itu. Ternyata banyak ya. Nah, ini tumpukan pipa yang ada di bawah yang tergeletak di lantai ini. Bahaya. Bahaya juga. Bahaya enggak Pak nih? Bahaya. Bahaya ya. Nah, ini yang sedang diangkat, keren. Bahaya. Bahaya Pak ya. Nah, ternyata banyak ya. Ini orang nih lagi apain nih? Dua Periksa orang gigi ini. kayaknya tuh, Pak. Periksa Hah? gigi sementara dia megang apa tuh, alat kelas atau apa itu? Iya. Nah, Dia itu coba bahaya. pegang welder ya. Ya, betul. Nah. Itu weldernya tuh yang jadi bahaya tuh nanti. Nah, jadi begini ya. Ini Bapak ini sedang apa kira-kira nih? Yang ini nih. Sedang TikTok-an kayaknya tuh, Pak. Nah. Siap. Ternyata Bapak Ibu dari gambar yang sederhana ini ya, kita bisa dapat mengidentifikasi bahaya. Tetapi apakah yang tadi kita sebutkan itu apakah itu bahaya? Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba bahas nih ya. Kadang orang bisa nyebutin, nggak bisa mendefinisikan. Kadang orang bisa mendefinisikan, tetapi suruh ngasih contoh bingung ya. Nah, kita coba ini, Bapak Ibu. Kita akan coba kupas satu-satu, pelan-pelan aja, supaya Bapak Ibu bisa mengkomunikasikannya ke pihak-pihak lain yang ada di tempat kerja. Jadi objektif kita itu sebenarnya ngasih
pemahaman, ketika kita sudah paham, maka kita dapat memberikan pemahaman yang serupa kepada orang lain ya, dengan bahasanya mereka gitu ya. Ini Bapak Ibu, kita lihat satu-satu ya. Ini tumpukan pipa yang berada di lantai, ini dikategorikan bahaya kenapa? Yang ini nih. Itu bisa menggelinding itu, Pak. Bisa menggelinding ya, berarti bentuk pipa dan penyusunan pipanya yang membuat dia berbahaya. Benar ya, Pak ya? Betul, Pak. Sepakat ya? Oke. Sepakat, Pak. Ya. Nah, oke. Kemudian ini orang yang melemparkan palu. Nah, temannya yang pakai baju hijau minta palu. Nah, kemudian dia memberikan palunya dengan cara melempar. Ini bahaya nggak nih? Bahaya. Nah, kenapa bisa bahaya? Karena dilempar. Nah, kenapa dilempar itu masuk kriteria bahaya? Nah, itu yang mau kita akan bahas, Pak. Jadi lebih ke filosofis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkreasikan contoh-contoh bahaya di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari kalau kita sudah paham filosofisnya ya. Nah, ini orang naik nih ke atas nih. Orang naik ke atas melalui tangga. Terus Bapak Ibu lihat dia juga merokok, kemudian tangganya di beberapa posisi anak tangganya tidak ada, bahkan ada yang patah. Ini bahaya apa tidak nih? Bahaya ya. Ketika dia naik ke atas, nah sifatnya naik ke atas itu dia berada di ketinggian kan. Nah, potensi untuk jatuh berarti ada kan? Ada. Kalau dia tetap di lantai, potensi jatuh dari ketinggian ada tidak? Tidak ada. Oke, clear ya. Nah, kemudian ini lantai basah tadi. Lantai berair, ada airnya, tumpahan dari misalkan dari panci ini. Nah, ketika ada airnya lantai, berarti airnya akan basah. Ketika basah, dia akan menyebabkan licin. Ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu begitu ya konsepnya ya. Jadi bahaya itu apa sih? Bahaya itu apa sih? Ini juga sama nih. Yang ini, orang ini naik di atas kotak. Kotaknya nyusunnya begini. Kemudian dia megang galah. Mungkin ingin menggapai sesuatu di sini. Ini bahaya apa tidak nih? Bahayanya apa nih di sini? Ketika Pak, boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Di kolom Hiradisi itu yang pernah saya lihat, di situ tuh ada sumber bahaya dan bahaya. Nah, itu apa bedanya gitu ya, Pak? Siap. Kita filosofi dulu, Mbak. Nanti kita akan masuk ke subjek itu ya. Kita akan coba filosofi biar kita paham nih ya, membedakan bahaya itu apa sebenarnya ya. Nah, kemudian orang ini mengangkat kotak. Ini bahaya apa tidak? Bahaya. Bahaya ya. Mengandung bahaya. Apa bahayanya? Sifat dari orang mengangkat kotak ini apa? Ya, cara cara bekerja, postur kerjanya itu tidak sesuai. Siap. Gitu ya, Pak ya. Jadi sebenarnya bahaya itu adalah karakter. Ingat ya, karakter atau sifat yang dimiliki oleh suatu benda, suatu kondisi, suatu cara kerja, suatu posisi yang berpotensi menyebabkan orang celaka atau orang mendapatkan penyakit akibat kerja. Jadi ini terkait dengan karakteristik benda atau kondisi atau pekerjaan atau lokasi atau posisi. Jadi ingat, bahaya itu bisa dihilangin nggak Bapak Ibu? Tidak, bahaya itu tidak bisa dihilangin karena itu merupakan karakter atau sifat. Ya, lantai yang ada airnya sifatnya akan basah. Ini sifat basah air ini bisa dihilangin nggak? Tidak, ya. Bisa dihilangin jika airnya tidak ada di lantai. Sifat licin lantai yang basah itu bisa hilang jika lantainya kering, airnya dihilangkan. Ya, ini palu nih dilempar,
Dia punya, kenapa dilempar berbahaya? Karena dia memiliki kecepatan. Ya, dia bergerak. Kalau palunya diem aja, mungkin nggak bahaya. Tapi kalau dia dilempar, palunya bergerak ke arah orang yang hijau ini, dia mempunyai sifat. Sifatnya apa? Bergerak. Ya, nah ini bergerak itu mempunyai potensi bahaya, bisa menyebabkan orang celaka. Gitu, Bapak Ibu. Jadi konsep kita berpikir ya, mengabsorb suatu pengetahuan itu boleh Bapak Ibu langsung textbook, boleh secara filosofis ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir, memahami secara filosofis benang merah. Nah, bahaya itu boleh Bapak Ibu kita katakan sebagai karakteristik atau sifat dari suatu benda, suatu kondisi, ya, suatu keadaan. Boleh jadi keadaannya apa aja Bapak Ibu ya, prosedur kah, sistem kerja segala macam yang berpotensi dapat mengakibatkan kecelakaan. Koma ya, penyakit akibat kerja, koma ya, kerugian harta benda, koma dan seterusnya ya. Yang menyebabkan kerugian. Jadi bahaya itu sebenarnya karakteristik. Tadi ini nih, ibu yang bawa benda ini dia tidak melihat ada lubang di lantai. Karakteristik lubang di lantai itu bahaya bukan? Bahaya. Karakteristiknya dia lubang. Kalau ada lubang, dia akan dapat dimasuki oleh sesuatu. Nah, begitu ya. Itulah bahaya, Bapak Ibu. Ini pipa ada di atas, bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia ketinggian, posisinya dia ada di atas. Kemudian yang kedua, tata letak. Nah, tata letak dia tidak proper dan lain sebagainya, ya. Jadi bahaya itu sebenarnya adalah karakteristik ya. Jadi kita kalau mensosialisasikan apa itu bahaya, sebenarnya itu adalah sifat atau karakteristik dari suatu kondisi, baik berupa barang ya, kemudian orang ya, metode kerja ya, posisi tempat, lokasi dan lain sebagainya yang bisa berpotensi mencelakai atau menimbulkan penyakit akibat kerja. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan secara textbook ya, secara letterlux bahwa bahaya adalah semua sumber ya, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera ya. Jadi coba Bapak Ibu kita lihat gambar lagi nih. Di slide Bapak Ibu yang sudah ada di monitor, ini ada air mendidih. Bahaya ya, bahaya bukan ini? Bahaya. Bahaya. Apa yang menyebabkan dia bahaya, Bapak Ibu? Panas. Panas ya. Panas dari air mendidih. Jadi sifat dari air mendidih itu panas, sehingga kita bisa menyebutkan air yang mendidih itu adalah bahaya. Bahayanya apa? Panasnya air ya. Kemudian ini mohon maaf, saya contohkan merek ya, merek yang sudah terkenal ya dari zaman kita bayi, ini merek ini sudah ada ya sampai sekarang. Ini mempunyai bahaya nggak, Bapak Ibu? Punya. Punya. Apa kira-kira? Toksik. Toksik ya, beracun ya, berbahaya ya. Nyamuk bisa mati, manusia bisa teracuni ya. Ini abang-abang tukang paket. Nah, abang-abang tukang paket apakah memiliki bahaya? Iya. Iya. Apa tuh bahayanya? Kecelakaan. Kecepatan. Benda yang bergerak, Pak, moving. Siap ya. Kita balik lagi ya. Kalau kita ngomongin bahaya, kita ngomongin sifatnya. Sifat dari aktivitas ini apa? Ketika dia mengantarkan paket, mengendarai kendaraan, dia itu sifatnya apa? Bergerak. Jadi gerakan dari kendaraan yang dinaikinya. Gitu ya. Bahaya itu begitu Bapak Ibu. Ini racun serangga. Racun serangga bahayanya apa? Zat kimia. Zat kimia ya, zat kimia. Racun ya, sifat racun dari ini. Jadi kita ngomongin lagi nih, bahaya itu adalah karakteristik ya. Karakteristik dari suatu kondisi, situasi atau aktivitas apapun itu Bapak Ibu ya. Jadi kita ngomongin karakter. Namanya karakter itu berarti yang terkandung pada aktivitas, pada
benda itu pada posisi itu pada situasi itu ya. Nah, ini yang gambar terakhir, ini apa kira-kira nih? Ilustrasi virus ini kayaknya ya. Ilustrasi virus ini apa nih kira-kira? Bahayanya apa? Infeksi, Pak. Ya, ini gitu menyerap oksigen, Pak. Gimana? Menyerap oksigen. Yang mana, Pak? Virusnya. Siap, Pak. Yang paling umum bahaya dari virus itu adalah apa? Infeksius. Infeksius ya. Jadi begitu. Jadi ketika kita bisa mendefinisikan ya bahwa bahaya itu adalah sifat ya, sifat atau karakter yang dimiliki suatu benda, suatu situasi atau suatu aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan atau penyakit, itu bisa kita definisikan sebagai benda yang mempunyai bahaya ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu. Ketika kita mau ke Pekanbaru dari Jakarta, naik pesawat, berbahaya nggak Bapak Ibu? Mempunyai bahaya nggak aktivitas itu? Iya. Berbahaya, Pak. Berbahaya ya? Apa bahayanya Pak? Jadi kita nanti kita bisa bikin hira. Kita bisa bikin hira bahwa ada aktivitas perjalanan karyawan, misalkan ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan bikin hira. Nah, hiranya bagaimana? Bapak Ibu harus definisikan dulu, itu bahaya nggak, mengandung bahaya nggak? Nah, kita coba. Saya mau ke Pekanbaru, naik pesawat. Bapak Ibu mengidentifikasikan aktivitas saya naik pesawat sebagai bahaya apa tidak? Bahaya, Pak. Apa tuh Pak bahayanya? Ketinggian dan benda bergerak. Nah, siap. Siap Pak ya. Jadi paham Pak ya. Jadi nanti begitu Pak cara mengidentifikasinya. Misalkan ya, ini air panas sudah, barang beracun sudah, mengendarai kendaraan sudah ya. Jadi nanti Bapak Ibu pas hira nih, bikin hira, Bapak Ibu akan menemukan kegiatan sejenis. Misalkan ada nggak di tempat kerja kegiatan yang mengendarai sesuatu, mengendarai kendaraan, ya, mengendarai alat-alat kerja. Nah ini, oh ternyata ada, berarti ada bahaya. Bahayanya apa? Lihat sifatnya, ya. Bahayanya apa? Kemudian Bapak Ibu akan menemukan material-material atau bahan-bahan yang biasa digunakan atau dipakai di tempat kerja, baik itu sebagai bahan baku, ya, bahan penolong ataupun bahan cadangan, ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa tuh mengidentifikasi sekarang bahayanya apa, ya. LPG Bapak Ibu di dapur kita nih, LPG ya. Yang berada di tabung LPG, baik yang melon ya, yang 5 kilo maupun yang 12 kilo nih. Itu bahaya nggak, Pak? Bahaya. Bahaya ya? Oke, bahayanya apa, Pak? Yang terkandung dalam LPG, Pak? Gas mudah terbakar. Gas mudah terbakar. Gitu ya. Jadi kita lihat sifatnya ya. Kemudian tabung gas yang 12 kilo itu kita angkat pada kondisi penuh itu, ceritanya kita baru beli nih dari warung, baru refill. Kita angkat dengan menggunakan kedua tangan ya. Kemudian kita bawa ke dapur, dari mobil kita bawa ke dapur. Bahaya nggak Pak itu? Bahaya. Bahaya ya. Apa bahayanya kira-kira? Manual ergonomi dan pergerakan. Iya, jadi sifat ketika kita melakukan aktivitas itu apa? Misalkan ada sifat mengangkat ya. Kemudian kita lihat tabungnya sendiri, bentuknya seperti apa ya. Kemudian bobotnya bisa nggak diangkat ya. Nah, berpotensi nggak menyebabkan